Apartemen itu sunyi ketika Budi menyalakan lilin. Untuk ketiga kalinya, lilin sudah meleleh di sisi tempat lilin dan menetes ke taplak meja yang telah ia setrika sore itu. Setiap gerakannya hari itu diperhitungkan, dipikirkan, disiapkan dengan hati-hati oleh seseorang yang masih percaya bahwa tindakan kecil menyelamatkan cinta yang besar itu adalah hari jadi pernikahan. Tepat 5 tahun sejak mereka mengatakan ya di catatan sipil, tanpa pesta, tanpa kemewahan, hanya dia dan Ratna menandatangani surat-surat di sebuah ruangan birokratis. Di kantor catatan sipil Jakarta Pusat, dia mengenakan gaun putih sederhana, dia mengenakan setelan sewaan. Tetapi dia tersenyum karena dia pikir cinta akan mengatasi rintangan apapun, bahwa bersama-sama mereka akan membangun sesuatu yang kokoh. Tetapi pada saat itu, pukul 22.30 pada hari Kamis yang dingin di bulan Juli, Budi memandang meja yang telah disiapkan, piring steak dengan saus jamur yang mendingin, salad yang layu, sebotol anggur murah yang ia beli dengan uang pas-pasan minggu itu. Dan dia tahu bahwa dia tidak akan datang. Ponsel Ratna telah mati selama 4 jam. Tidak ada pesan, tidak ada pembenaran, hanya kekosongan yang berteriak lebih keras daripada kata-kata apapun. Dia mengambil gelas anggur dan meminumnya dalam sekali teguk, merasakan cairan pahit menuruni tenggorokannya. Membakar, bukan anggur yang membakar. Itu adalah kebenaran yang telah ia pura-pura tidak lihat selama berbulan-bulan. Keterlambatan, alasan kosong, parfum yang berbeda, tawa di telepon diikuti oleh keheningan ketika dia memasuki ruangan. Budi bangkit dari kursi dengan beban seseorang yang memikul dunia di pundaknya. Berjalan ke jendela apartemen sederhana di Jakarta Timur. Dia melihat lampu-lampu kota berkedip acuh tak acuh pada rasa sakitnya. Berapa kali dia bekerja lembur untuk membayar sewa itu. Berapa banyak fajar dia bangun pukul 4 pagi untuk naik bas ke gudang tempat dia bekerja sebagai manajer stok. Berapa banyak keringat, berapa banyak kelelahan, berapa banyak keheningan yang ditelan ketika keluarganya memandangnya dengan jijik. Pada pertemuan hari Minggu, Bu Sinta, ibu mertuanya, selalu dengan senyum miring yang mengatakan tanpa kata-kata, "Kamu tidak cukup baik untuk putriku." Ratna berasal dari keluarga yang pernah punya uang. Mereka tidak punya lagi, tetapi mereka menjaga penampilan seperti seseorang yang memakai pakaian bermerek palsu, berharap tidak ada yang memperhatikan. Dan Budi adalah putra seorang petugas kebersihan dan seorang sopir bus yang sudah meninggal, dibesarkan di pinggiran Bekasi, belajar di sekolah negeri, berjuang untuk menyelesaikan sekolah menengah sambil bekerja di pasar, tidak pernah punya nama keluarga yang megah. Tidak pernah punya rekening di luar negeri, hanya punya 2 tangan pekerja keras dan hati yang masih percaya pada janji. Tetapi sekarang, di depan meja kosong itu, dia mulai mengerti bahwa dia telah bodoh. Ratna selalu memperjelas, bahkan tanpa mengatakannya, bahwa dia hanya sementara, pengisi waktu sampai sesuatu yang lebih baik muncul. Budi mengepalkan tinjunya dan memutuskan mengambil kunci mobil tua, Toyota Kijang 98, yang lebih sering batuk daripada berjalan, dan pergi. Dia tahu di mana dia berada. Ratna telah menyebutkan beberapa minggu yang lalu tentang makan malam bisnis dengan rekan-rekan dari agen properti tempat dia bekerja, Restoran Giardino, Jakarta Selatan, tempat mahal, tempat yang tidak akan pernah bisa dibayar oleh Budi. Dia mengemudi di jalan-jalan Jakarta dengan jantung berdebar kencang. Setengah jam kemudian dia parkir di depan restoran Italia, cahaya kekuningan. Petugas parkir berseragam, pasangan-pasangan elegan masuk dan keluar. Dia turun dari mobil dan petugas parkir memandangnya dari atas ke bawah. Budi mengenakan celana jeans dan kemeja yang kusut, sama sekali tidak cocok dengan pemandangan itu. Tetapi dia tidak peduli. Dia berjalan ke pintu masuk, dan ketika satpam hendak menghentikannya, dia melihat melalui jendela besar. Dia melihat Ratna duduk di sebuah meja di belakang, tertawa. Kepalanya dilemparkan ke belakang dengan tawa yang dia kenal betul. Tetapi dia tidak tertawa sendirian. Di sebelahnya, seorang pria berjas biru tua, rambut rapi, jam tangan emas di pergelangan tangannya. Fernando Albuquerque. Dia tahu siapa dia. Ratna telah berkomentar beberapa kali. Mitra di agen properti, pria berpengaruh, putra seorang pengusaha di bidang konstruksi sipil. Dan di sanalah mereka, bukan dengan rekan kerja, tetapi sendirian. Di meja romantis,
Lilin menyala di antara mereka, dan kemudian Budi melihat. Dia melihat Fernando mengambil tangan Ratna di atas meja. Dia melihatnya tersenyum dan membungkuk. Dia melihat ciuman itu, lama, intim, tanpa tergesa-gesa, seperti seseorang yang punya semua waktu di dunia, seperti seseorang yang tidak takut terlihat, karena tidak ada rasa bersalah, tidak ada beban, hanya kesenangan. Budi merasakan lantai menghilang dari bawah kakinya, udara keluar dari paru-parunya, kakinya gemetar, tetapi dia tidak mengalihkan pandangannya. Dia berdiri di sana, di luar kaca, melihat hidupnya hancur dalam gerakan lambat. Satpam menyadari ada sesuatu yang salah. "Pak, Bapak baik-baik saja?" Tetapi Budi tidak menjawab. Dia berbalik dan kembali ke mobil. Masuk, menutup pintu, dan baru kemudian, dia membiarkan rasa sakit menghantamnya sepenuhnya. Dia memukul setir sekali, 2 kali, 3 kali, sampai tangannya berdenyut. Dia berteriak tanpa suara. Tenggorokannya terbakar, matanya perih tetapi tanpa air mata karena pengkhianatan lebih menyakitkan daripada yang bisa dijangkau oleh tangisan. Dia duduk di sana selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam sampai dia mendapatkan kembali napasnya. Sampai amarah mendidih dan menggantikan rasa sakit. Lalu dia menyalakan mobil dan kembali ke rumah, bukan ke apartemen mereka, tidak. Dia langsung pergi ke gedung tempat Bu Sinta, Ibu Ratna, tinggal. Dia perlu mengerti, dia perlu mendengar, mungkin ada penjelasan, mungkin semuanya adalah kesalahpahaman yang aneh. Dia menaiki tangga ke lantai 4, mengetuk pintu dengan keras. 1, 2, 3 ketukan. Bu Sinta membuka, mengenakan gaun tidur bermotif. Mata terbelalak. "Budi, apa yang terjadi?" Dia masuk tanpa meminta izin. "Di mana Ratna?" Bu Sinta menutup pintu perlahan. "Dia tidak di sini." Budi mendengus. "Aku tahu di mana dia. Aku melihatnya dengan Fernando Albuquerque, menciumnya di sebuah restoran. Hari ini, di hari jadi pernikahan kami." Dia berharap Bu Sinta akan terkejut, akan menanyakan detail, akan menunjukkan kemarahan, tetapi tidak. Bu Sinta menghela napas, menyilangkan lengannya dan menatapnya dengan campuran kasihan dan jengkel. "Budi, duduklah." Dia tidak duduk. Dia tetap berdiri, menatap wanita yang selalu memperlakukannya sebagai bawahan. "Kamu tahu, itu bukan pertanyaan, itu adalah pernyataan." Dan dari keheningan yang mengikuti, dari cara dia mengalihkan pandangannya, dia mendapatkan jawabannya. "Kamu tahu dan kamu tidak memberitahuku." Bu Sinta mengangkat dagunya. "Budi, kamu anak yang baik, pekerja keras, jujur, tetapi mari kita realistis. Kamu tidak pernah menjadi apa yang dibutuhkan Ratna. Dia pantas mendapatkan lebih. Dia pantas mendapatkan seseorang yang bisa memberinya kehidupan yang selalu ia miliki. Fernando bisa melakukannya, kamu tidak bisa." Kata-kata itu seperti pisau. Satu demi satu, Budi mundur selangkah. Dia pantas mendapatkan lebih. Ulangnya dengan suara rendah. "Aku bekerja seperti orang gila untuk memberikan semua yang aku bisa. Aku membayar setiap tagihan, setiap sewa, setiap piring makanan, sementara dia menghabiskan uang untuk pakaian dan salon. Dan aku pantas mendapatkan apa?" Bu Sinta dikhianati, dipermalukan. Dia menghela napas lagi, seperti seseorang yang menjelaskan sesuatu yang jelas kepada anak yang keras kepala. "Budi, pernikahan bukan tentang cinta. Ini tentang kenyamanan, tentang posisi. Ratna membuat kesalahan dengan menikahimu. Kami mencoba memperingatkannya. Tetapi dia keras kepala, berpikir bahwa cinta sudah cukup. Sekarang dia sadar, Fernando bisa memberinya apa yang tidak akan pernah bisa kamu berikan. Terima itu dan lanjutkan hidupmu." Budi merasakan mual naik. Dia berbalik dan berjalan ke pintu. Sebelum pergi, dia melihat ke belakang. "Katakan padanya bahwa ketika dia pulang, aku tidak akan ada lagi di sana." Bu Sinta memutar matanya. "Jadilah masuk akal, Budi. Tias mana kamu akan tinggal?" Dia tidak menjawab. Dia menuruni tangga, merasakan kakinya berat. Setiap langkah mengingatkannya betapa bodohnya dia, betapa dia percaya, betapa dia mencintai tanpa dibalas. Dia kembali ke apartemen. Hampir tengah malam, dia mengambil ransel tua dan mulai memasukkan pakaian ke dalamnya. Beberapa potong, tidak ada yang benar-benar miliknya. Ratna selalu memutuskan segalanya. Dari warna dinding hingga merek sabun cuci, dia adalah hantu di rumah itu. Hadir tetapi tidak terlihat. Dia mendengar kunci berputar di gembok. Jantungnya berdebar kencang. Ratna masuk melihat Budi dengan ransel. "Berhenti."
Kamu pulang cepat, dia tidak percaya sinismenya. Aku pulang cepat, Ratna, serius. Itu yang ingin kamu katakan. Dia menghela napas, melepas sepatu haknya, melempar tasnya ke sofa. Dengar, Budi, aku akan memberitahumu. Aku ingin waktu yang tepat. Dia tertawa getir. Waktu yang tepat. Dan kapan itu? Di ulang tahun pernikahan kita yang ke-10, ke-20, Ratna menyilangkan lengannya. Jangan dramatis. Kamu tahu segalanya tidak baik-baik saja di antara kita. Dia maju selangkah. Aku tahu kamu jauh. Bahwa kamu hampir tidak menatapku. Bahwa kamu hidup dengan ponsel di tanganmu. Tetapi aku pikir betapa bodohnya aku. Aku pikir itu hanya sebuah fase. Bahwa kita akan melewatinya. Dia memutar matanya, Budi, lihat dirimu. Lihat aku, kita tidak cocok. Tidak pernah cocok. Aku mencoba. Aku bersumpah aku mencoba. Tetapi aku tidak bisa lagi. Fernando mengerti aku. Dia memberiku perhatian. Dia membawaku ke tempat-tempat indah. Dia membuatku merasa hidup. Dan aku, Budi, berbisik. Aku membuatmu merasa apa? Dia menatapnya dengan dingin. Kamu membuatku merasa terperangkap, Budi. Terperangkap dalam kehidupan yang biasa-biasa saja. Di apartemen kecil, tanpa perjalanan, tanpa masa depan. Kamu pekerja keras, aku tahu. Tetapi usaha tidak membayar tagihan kartu kredit. Tidak membeli mobil baru, tidak menempatkanku di tempat yang pantas aku dapatkan. Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Budi selesai menutup ranselnya, jadi begitu 5 tahun terbuang sia-sia karena aku tidak punya cukup uang. Ratna menghela napas, kamu menyederhanakannya. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang ambisi, tentang menginginkan lebih dari hidup. Fernando ingin tumbuh, ingin membangun kerajaan dan kamu puas menjadi manajer stok seumur hidupmu. Budi merasakan darahnya mendidih. Aku puas menjadi jujur, bekerja keras, tidak menginjak orang lain untuk naik. Tetapi tentu saja itu tidak ada artinya bagimu. Dia mendengus, kejujuran tidak mengisi perut Budi. Selamat datang di dunia nyata. Dia mengambil ranselnya, pergi ke pintu. Sebelum pergi, dia menatapnya untuk terakhir kalinya. Kamu akan menyesal, Ratna. Bukan karena telah menukarku, tetapi karena telah menukar cinta sejati dengan kenyamanan. Suatu hari kamu akan menyadari bahwa Fernando menginginkanmu karena penampilanmu, bukan karena siapa dirimu. Dan ketika kamu tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan, dia akan membuangmu sama seperti kamu membuangku sekarang. Ratna mengangkat bahu. Kurasa aku harus mengambil risiko itu. Dia pergi membanting pintu, menuruni tangga gedung dan pergi ke jalan. Tanpa tujuan, tanpa rencana, tanpa apa-apa, selain pakaian di badannya. Dan rasa sakit yang sepertinya tidak ada habisnya, dia tidur di mobil malam itu. Bangun dengan tubuh sakit dan jiwa yang lebih sakit. Pada hari-hari berikutnya, dia mencari kamar untuk disewa, menemukan sebuah bilik di sebuah losmen di Cakung. Kasur tipis, dinding berjamur, kamar mandi bersama. Tetapi itulah yang bisa ia bayar. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya, karena dia tidak tahan lagi melihat rekan-rekannya kasihan padanya. Berita pengkhianatan menyebar dengan cepat. Kota-kota kecil di dalam kota-kota besar. Semua orang tahu segalanya. Dia menghabiskan minggu-minggu berkeliaran di kota, melakukan pekerjaan serabutan, mengirimkan resume, tetapi depresi adalah beban yang menariknya ke bawah. Sampai suatu pagi di bulan September, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Budi membuka, seorang pria tua, setelan abu-abu tanpa celah. Tas kulit di tangannya. Rambut putih disisir ke belakang. Budi Cahyono, dia berkedip, ya itu aku. Pria itu mengulurkan tangannya. Nama saya Tuan Agus Santoso. Saya seorang pengacara. Saya perlu berbicara dengan Anda tentang masalah yang sangat penting. Budi mengerutkan kening. Pasti ada kesalahan. Saya tidak punya tuntutan hukum. Saya tidak punya utang besar. Pengacara itu tersenyum. Ini bukan tentang utang, Tuan Budi, ini tentang warisan, dan sekalian begitulah. Di kamar sempit dan lembab itu, kehidupan Budi mulai berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Tuan Agus masuk, duduk di satu-satunya kursi yang tersedia, membuka tasnya dan mengeluarkan dokumen. Anda kenal Cahyono bin Slamet? Budi berpikir nama itu samar-samar akrab. Paman saya katanya perlahan saudara laki-laki ayah saya, tetapi saya belum pernah bertemu dengannya secara pribadi. Dia tinggal di luar negeri. Tuan Agus mengangguk, tepat sekali. Paman Anda Cahyono meninggal 3 bulan lalu di Lisbon, Portugal. Dia tidak punya anak, tidak punya istri.
dan dia meninggalkan seluruh hartanya untuk Anda. Budi berkedip, apa maksudmu, harta? Pengacara itu menggeser sebuah dokumen di atas meja kecil. Paman Anda adalah pemilik jaringan hotel butik yang tersebar di seluruh Eropa dan 2 resor di Bali, selain investasi saham dan properti. Perkiraan kekayaan bersihnya sekitar 450 miliar rupiah. Ruangan itu berputar. Budi berpegangan pada tepi tempat tidur. Apa Tuan Agus tetap tenang, saya tahu ini banyak untuk diproses, tetapi itu benar, ini dokumennya. Wasiat telah dibuka dan disahkan. Anda adalah satu-satunya ahli waris yang sah. Ada beberapa birokrasi, dokumen yang harus ditandatangani. Tetapi dalam 90 hari, seluruh harta akan secara resmi atas nama Anda. Budi melihat surat-surat itu tanpa bisa membacanya dengan benar. Huruf-huruf itu menari. 450 miliar. Dia hampir tidak bisa membayar sewa kamar losmen. Dan sekarang, mengapa dia meninggalkan segalanya untukku? Kami tidak pernah berbicara, Tuan Agus menjelaskan. Pamanmu mengikuti hidupmu dari jauh. Dia tahu tentang kematian ayahmu. Dia tahu tentang kesulitan yang dihadapi ibumu. Dia ingin membantu beberapa kali, tetapi ayahmu yang sombong selalu menolak. Ketika ayahmu meninggal, Cahyono berpikir untuk mencarimu, tetapi memutuskan untuk menunggu, mengamati pria seperti apa kamu akan menjadi. Dia menyewa penyelidik swasta. Dia tahu tentang pernikahanmu, tentang pekerjaan jujurmu, tentang caramu merawat ibumu sampai akhir, dan dia memutuskan bahwa kamu pantas mendapatkan segalanya. Budi merasakan matanya perih. Dia mengamatiku. Tuan Agus mengangguk, dan dia bangga dia meninggalkan surat untukmu. Dia mengeluarkan sebuah amplop kekuningan dari tasnya. Budi mengambilnya dengan tangan gemetar, membukanya, membacanya, tulisannya tegas, kata-katanya langsung, Budi. Jika kamu membaca ini, aku sudah pergi. Kita tidak saling kenal, tetapi aku mengenalmu. Aku melihat pria seperti apa kamu telah menjadi. Jujur, pekerja keras, setia, semua yang aku coba menjadi dan seringkali gagal. Uang ini milikmu. Gunakan dengan bijak. Jangan membalas dendam, jangan tersesat. Hiduplah dengan baik dan hormatilah nama Cahyono, pamanmu Cahyono. Budi melipat surat itu, menyimpannya di sakunya, menatap pengacara itu. Apa yang harus aku lakukan? Tuan Agus tersenyum. Pertama, tanda tangani dokumen awal ini. Lalu, kita perlu pergi ke notaris untuk melegalisir tanda tangan. Selanjutnya, kita akan bepergian ke Lisbon. Untuk menyelesaikan masalah hukum di sana, saya akan mengurus semuanya. Anda hanya perlu mempercayai saya dan mengikuti instruksi. Budi mengangguk masih linglung. Berapa lama waktu yang kita punya? 90 hari untuk penyelesaian total. Tetapi dalam 30 hari, Anda sudah akan memiliki akses ke rekening sementara. Dengan dana yang tersedia untuk kebutuhan mendesak Anda, Budi menarik napas dalam-dalam. Baiklah, mari kita lakukan. Tuan Agus bangkit, menjabat tangannya. Selamat, Tuan Budi. Hidup Anda baru saja berubah. Dan pada saat itulah, di kamar sempit yang berbau apek dan putus asa itu, Budi mengerti bahwa alam semesta punya rencana yang tidak akan pernah berani ia bayangkan. Dan sementara Tuan Agus pamit dan menjadwalkan pertemuan berikutnya, Budi memandang keluar jendela ke kota abu-abu di luar dan berpikir, mungkin rasa sakit itu perlu, mungkin dia perlu menyentuh dasar untuk mengerti bahwa masih ada tanah yang kokoh di bawahnya. Dan dari tanah itu, dia bisa membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang nyata, sesuatu miliknya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia membiarkan dirinya tersenyum. Bukan senyum balas dendam, tetapi senyum harapan, karena sekarang dia punya kesempatan untuk memulai kembali. Dan kali ini, itu akan sesuai dengan aturannya sendiri. Dan sementara takdir menenun benang-benang tak terlihatnya, di sisi lain kota, Ratna tertawa di apartemen mewah Fernando, tanpa tahu bahwa pria yang ia buang seperti sampah akan menjadi apa yang paling ia inginkan, tetapi tidak akan pernah bisa ia miliki lagi. Dan tepat pada titik inilah takdir memutuskan bahwa cerita baru saja dimulai. 30 hari kemudian, Budi sedang duduk di ruang rapat kantor Tuan Agus di Jalan Sudirman. Jendela dari lantai ke langit-langit menunjukkan Jakarta di bawah, kerumunan manusia. Mobil gedung kota yang melihatnya lahir dan hampir menghancurkannya, tetapi sekarang dia memandang dari atas. Secara harfiah, dia mengenakan setelan biru tua yang dibuat khusus. Yang pertama ia beli dalam hidupnya, sepatu Italia,
Jam tangan Swiss yang sederhana namun sangat mahal. Rambut dipotong di salon tempat ia membayar lebih dari yang ia hasilkan dalam sebulan penuh di gudang. Tetapi bukan pakaian yang mengubah Budi, itu adalah binar di matanya. Postur tubuhnya, kepastian bahwa ia akhirnya memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Tuan Agus masuk dengan lebih banyak surat-surat. Tuan Budi, rekeningnya sudah aktif. Saya telah mentransfer 15 miliar rupiah ke rekening koran pribadi Anda. Sisanya diinvestasikan sesuai arahan tim keuangan. Hotel-hotel di Portugal dikelola oleh direktur lokal. Semuanya berjalan lancar. Anda hanya perlu memutuskan apakah Anda ingin terlibat dalam manajemen atau mempertahankan para profesional saat ini. Budi mengangguk. Untuk saat ini, saya ingin mempertahankan semuanya seperti semula. Saya perlu mempelajari bisnisnya sebelum mengubah apapun. Tuan Agus tersenyum. Keputusan yang bijaksana. Kami juga telah menyelesaikan pembelian apartemen yang Anda pilih, penthouse di SCBD, 400 meter persegi, akta atas nama Anda. Anda bisa pindah kapanpun Anda mau. Budi menarik napas dalam-dalam. Terima kasih Tuan Agus. Untuk semuanya, RSB dari sekadar saat pengacara. Anda telah menjadi pemandu. Pria itu mengangguk. Paman Anda meminta saya untuk merawat Anda dan sudah yang banakan ke saya selabulekan. Semarabik. Berkaitan dengan hal lain, Budi berpikir sinenang. Saya perlu menemukan seseorang, orang tertentu. Tuan Agus mengambil pena. Siapa Budi ragu-ragu? Adik perempuan mantan istri saya, Rina. Pengacara itu mengangkat alis tetapi tidak berkomentar. Saya akan mengaturnya. Budi meninggalkan kantor dan langsung pergi ke penthouse baru. Ketika dia masuk, dia berdiri diam di ruang tamu yang kosong. Lantai kayu terang memantulkan cahaya yang masuk melalui jendela besar. Dekorasi minimalis, sofa krem, meja makan untuk 8 orang, dapur bergaya Amerika, dengan peralatan canggih dan balkon dengan pemandangan kota. Itu semua yang selalu diinginkan Ratna, semua yang dia katakan tidak akan pernah bisa dia berikan, dan sekarang dia memilikinya. Tetapi dia tidak ada di sana untuk melihatnya, dan anehnya, itu tidak sesakit yang seharusnya. Budi berjalan ke balkon, menyalakan sebatang rokok. Dia tidak merokok sebelumnya. Dia mulai setelah perpisahan, sebuah katup pelarian. Dia memandang kota dan memikirkan Rina. Adik bungsu Ratna, dia selalu berbeda. Di mana Ratna ambisius dan dingin, Rina baik dan seorang pemimpi. Dia bekerja sebagai guru sastra di sebuah sekolah negeri di pinggiran Jakarta. Gajinya kecil, tinggal di apartemen sederhana. Tetapi dia memiliki sesuatu yang tidak pernah dimiliki Ratna, jiwa. Budi teringat makan siang hari Minggu di rumah Bu Sinta. Ratna dan ibunya berbicara tentang merek dan status. Sementara Rina duduk diam di sudut, membolak-balik buku. Dia akan memulai percakapan. Dia akan tersenyum malu-malu. Mereka berbicara tentang Pramoedia Anantatoer, tentang Chairil Anwar, tentang hal-hal yang dianggap Ratna buang-buang waktu. Ada satu saat beberapa tahun yang lalu, di sebuah pesta akhir tahun, dia dan Rina sendirian di balkon sementara yang lain minum di dalam. Dia berkata, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini, Budi. Dan dia pura-pura tidak mengerti, tetapi dia mengerti. Dia mengerti bahwa dia melihat dalam dirinya apa yang tidak pernah dilihat Ratna. Nilai dan sekarang kaya bebas berubah. Budi ingin melakukan sesuatu yang tidak direkomendasikan oleh logika, tetapi diminta oleh hati. Dia ingin bertemu Rina lagi. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk memamerkan uang di depan keluarga, tetapi karena dia adalah satu-satunya di klan itu yang memperlakukannya sebagai manusia. 2 hari kemudian, Tuan Agus menelepon. Saya menemukan Rina Lestari, tinggal di Jalan Mawar, apartemen 42. Bekerja di SMA Negeri 10. Budi mencatat semuanya. Terima kasih. Dia menutup telepon dan menatap kertas itu. Haruskah aku pergi? Apakah adil muncul begitu saja? Dia memutuskan ya. Pada hari Kamis berikutnya, dia menunggu di tempat parkir sekolah. Pukul 5 sore, siswa keluar, guru-guru lelah pulang. Dan kemudian dia melihat Rina. Rambut coklat diikat ekor kuda sederhana, kacamata, rok midi biru tua, blus putih, tas besar penuh buku catatan. Dia berjalan perlahan, seperti seseorang yang membawa kelelahan seharian mengajar remaja yang tidak tertarik. Budi turun dari mobilnya, BMW hitam baru yang ia beli minggu sebelumnya. Rina, dia berhenti, berbalik, matanya terbelalak. Budi,
Suaranya keluar dalam bisikan, dia mendekat. "Hai Rina, bolehkah aku berbicara denganmu?" Dia melihat sekeliling seolah-olah mengharapkan seseorang muncul. "Tada deh, apa yang mau larufat di sini?" Dia menunjuk ke kafe di sudut. "Bisakah kita bicara di sana?" Dia mengangguk masih bingung. Mereka masuk ke kafe sederhana, memesan 2 kopi hitam. Duduk di meja di sudut, dia mengamatinya mencoba mengerti. "Kamu terlihat berbeda," katanya akhirnya. Budi tersenyum, "Banyak yang telah berubah, Rina." Dia mengaduk kopinya tanpa meminumnya. "Aku dengar tentang perceraian, tentang apa yang dilakukan Ratna." Dia menunduk. "Maafkan aku, kamu tidak pantas menerima itu." Dia melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa sebenarnya. Kurasa itu hal terbaik yang bisa terjadi." Dia mengangkat matanya terkejut. "Benarkah?" Dia mengangguk. "Itu memaksaku untuk melihat kenyataan. Untuk berhenti hidup dalam kebohongan." Rina menarik napas dalam-dalam, "Kakakku." Dia berhenti mencari kata-kata. "Rumit, selalu begitu. Ibuku membesarkannya seperti itu. Berpikir dia pantas mendapatkan segalanya tanpa memberikan imbalan apapun. Aku selalu bilang kamu terlalu baik untuknya, tapi tidak ada yang mendengarkanku." Budi tersenyum. "Kamu bilang, aku ingat, di pesta tahun baru itu." Rina sedikit tersipu. "Kamu ingat itu?" Dia mencondongkan tubuh ke depan Rina. "Aku ingat banyak hal. Aku ingat kamu satu-satunya orang di keluarga itu yang memperlakukanku dengan hormat, yang berbicara denganku tentang hal-hal yang penting, yang melihatku sebagai manusia." Dia mengalihkan pandangannya. "Aku selalu menganggapmu istimewa, Budi. Aku selalu berpikir kakakku gila karena tidak menghargai apa yang dimilikinya. Keheningan yang mengikuti dipenuhi dengan sesuatu yang tak terucapkan." Budi memecah ketegangan. "Aku perlu memberitahumu sesuatu." Dia mengubah topik pembicaraan. Dan dia menceritakan semuanya. Warisan, paman, jutaan hotel, semuanya. Rina mendengarkan dalam diam, matanya semakin membesar. Ketika dia selesai, dia bersandar di kursinya. "Ya Tuhan, Budi, itu luar biasa." Dia tertawa. "Aku tahu. Aku masih memprosesnya." Dia mempelajarinya sejenak. "Dan apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Dia memegang kopinya. "Hidup Rina, hidup yang sesungguhnya, tanpa kebohongan, tanpa berpura-pura menjadi apa yang bukan aku. Dan mungkin jika kamu mau, aku ingin kamu menjadi bagian dari kehidupan baru ini." Dia berkedip. "Apa maksudmu?" Dia ragu-ragu dengar. "Aku tahu ini terdengar aneh, bahwa mungkin ini terlalu cepat, tetapi kamu selalu istimewa bagiku. Bahkan ketika aku menikah dengan kakakmu, ada sesuatu dalam dirimu, sebuah cahaya, sebuah kebaikan. Dan sekarang setelah aku bebas, aku tidak bisa berhenti berpikir bahwa mungkin ada sesuatu di sini, di antara kita. Sesuatu yang nyata." Rina terdiam selama beberapa detik. "Budi, aku..." Dia berhenti. "Aku selalu menyukaimu, tetapi kamu menikah dengan kakakku. Bahkan dilarang untuk memikirkannya. Karena aku tidak tahu, pergi semuanya terlalu cepat. Keluargaku akan marah. Ratna akan membenciku." Dia memegang tangannya di atas meja. "Aku tidak memintamu untuk memutuskan sekarang. Aku hanya mengatakan, aku ingin mengenalmu lebih baik, tanpa batasan masa lalu, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut. Hanya kita berdua." Dia melihat tangannya di atas tangannya, menarik napas dalam-dalam. "Baiklah, kita bisa mencoba, tapi pelan-pelan, Budi, Ilse. Aku butuh waktu." Dia tersenyum. "Waktu adalah sesuatu yang tidak kita kekurangan, Rina." Dan begitulah, sesuatu yang tidak terduga dimulai. Pada hari-hari berikutnya, Budi dan Rina bertemu lebih sering, makan malam yang tenang, berjalan-jalan di taman, percakapan tentang buku, tentang kehidupan, tentang mimpi. Dia bercerita tentang murid-muridnya yang sulit, tentang kurangnya fasilitas di sekolah, tentang bagaimana terkadang dia ingin menyerah, tetapi tidak bisa karena dia percaya pada pendidikan. Dia bercerita tentang ketakutannya, tidak tahu bagaimana mengelola kekayaannya, tentang tekanan untuk menghormati warisan pamannya, tentang kesepian memiliki segalanya dan tidak ada orang untuk berbagi. Dan dalam setiap percakapan, hubungan mereka semakin kuat sampai suatu malam di bulan Oktober, setelah makan malam di sebuah restoran Jepang yang tenang. Budi membawanya ke penthouse. Dia masuk dan ternganga. "Budi, ini..." Dia menyelesaikan. "Rumahku, tempat perlindungan kita jika kamu mau." Dia berjalan di sekitar ruang tamu, menyentuh perabotan, seolah-olah menyentuh sesuatu yang sakral, indah. Dia mendekat dari belakang.
Kamu cantik. Dia berbalik, mereka berhadapan. Udara dipenuhi ketegangan. Dia menyentuh wajahnya. Bolehkah aku? Dia mengangguk, dia menciumnya perlahan, menguji. Dia merespons dan ciuman itu semakin dalam. Minggu-minggu hasrat yang terpendam meledak pada saat itu. Ketika mereka berpisah, dia kehabisan napas. Ini gila, gumamnya. Dia tersenyum. Kegilaan terbaik dalam hidupku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, Budi merasa bahwa dia sedang membangun kembali sesuatu yang nyata, sesuatu yang kokoh, sesuatu yang berharga. Tetapi karena setiap cerita memiliki dua sisi, di sisi lain kota, di penthouse yang sama mewahnya tetapi dengan dekorasi yang lebih mencolok, Ratna dan Fernando sedang makan malam. Dia bermain-main dengan makanannya. Dia membaca email di ponselnya. Ada yang salah, tanyanya tanpa melihat. Dia menghela napas, adikku aneh. Dia tidak menjawab teleponku. Dia tidak lagi datang ke makan siang hari Minggu. Dia mengangkat bahu. Mungkin dia sibuk. Ratna mendengus. Sibuk dengan apa? Dia seorang guru, gajinya sangat kecil. Apa yang bisa dia lakukan yang begitu penting? Fernando akhirnya menatapnya. Mengapa kamu peduli? Kalian tidak pernah dekat. Ratna memutar matanya. Dia adikku, aku harus peduli. Tetapi dia benar, mereka tidak pernah dekat. Ratna selalu melihat Rina sebagai inferior. Adik yang miskin, adik yang tidak punya ambisi, adik yang puas dengan remah-remah. Tetapi sekarang ada sesuatu yang berbeda. Sebuah intuisi mengganggu Ratna. Dan dia memutuskan untuk menyelidiki. Pada hari Sabtu berikutnya, dia muncul tanpa pemberitahuan di apartemen Rina. Dia membunyikan bel pintu dengan paksa. Tidak ada yang menjawab. Dia menelepon, pesan suara, frustrasi. Dia kembali ke rumah, tetapi pada percobaan kedua, pada hari Rabu dia berhasil. Rina membuka pintu. Terkejut Ratna, apa yang kamu lakukan di sini? Ratna masuk tanpa diundang, melihat sekeliling. Apartemen sederhana yang sama seperti biasanya. Kita perlu bicara. Dia duduk di sofa tua. Rina menutup pintu. Tentang apa? Ratna menyilangkan kakinya. Tentangmu. Kamu menghindariku. Aku ingin tahu kenapa. Rina menghela napas. Aku tidak sedang menghindar. Aku hanya sibuk. Ratna menyipitkan matanya. Sibuk dengan apa, Rina? Kamu tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Apa yang terjadi? Dan saat itulah pintu kamar tidur terbuka. Budi keluar dengan handuk. Dia baru saja mandi. Rina, kamu lihat di mana aku meletakkan. Dia berhenti ketika melihat Ratna. Keheningan itu memekakkan telinga. Ratna bangkit perlahan. Matanya beralih dari Rina ke Budi. Tidak, bisiknya, ini tidak mungkin terjadi. Budi menenangkan diri, memasang ekspresi netral. Ratna, dia menemukan suaranya. Kamu, dia menunjuk ke arahnya. Kamu bersama adikku. Rina maju selangkah. Ratna, biarkan aku jelaskan. Ratna tertawa. Tawa histeris. Jelaskan apa? Bahwa kamu tidur dengan mantan suamiku. Bahwa kamu mencurinya dariku. Rina mendengus. Mencuri? Kamulah yang putus dengannya. Kamulah yang mengkhianatinya. Dan lihat dia dengan handuk di rumahnya. Dia tidak hanya berkunjung. Ratna berbalik ke arah Budi. Kamu melakukan ini untuk membalas dendam padaku, kan? Budi menyilangkan lengannya. Ini bukan tentangmu, Ratna. Tidak pernah. Ini tentang aku dan Rina. Tentang apa yang kami rasakan satu sama lain. Ratna maju selangkah mengancam. Rasakan. Dia meludahkan kata itu. Kamu tidak merasakan apa-apa, Budi. Kamu seorang pecundang, seorang manajer gudang yang menganggur. Mungkin kamu menggunakan adikku untuk mendapatkan tempat tinggal. Budi tersenyum. Senyum tenang yang membuat Ratna semakin marah. Sebenarnya, Ratna, aku bukan lagi manajer gudang. Banyak hal telah berubah sejak kita berpisah. Dia mengerutkan kening. Apa maksudmu? Dia memutuskan untuk menjatuhkan bom. Aku mewarisi kekayaan. 450 miliar rupiah. Hotel di Eropa. Resor di Indonesia. Investasi. Aku adalah apa yang kalian sebut jutawan sekarang. Apa? Ratna hampir berteriak. Kamu bohong. Budi mengeluarkan ponselnya, menunjukkan laporan bank, foto-foto hotel, dokumen. Ratna melihat semuanya. Wajahnya menjadi pucat. Ini tidak mungkin nyata, gumamnya. Rina menyentuh lengannya. Itu nyata, Ratna. Dia mewarisi semuanya dari seorang paman. Ratna menjauh dari sentuhan itu seolah-olah terbakar, menatap mereka berdua. Dan kalian bersama sekarang menertawakanku. Rina menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang menertawakanmu. Ratna, kamu memilih Fernando, kamu memilih untuk putus dengan Budi.
Kamu tidak bisa mengeluh jika dia move on, tetapi Ratna tidak mendengarkan. Kemarahan, keterkejutan, kecemburuan, semuanya bercampur aduk. Kalian akan menyesal, katanya dengan racun dalam suaranya. Aku akan memberitahu semua orang. Ibu Fernando, aku akan membuat kalian membayarnya. Budi tetap tenang. Lakukan apa yang menurutmu harus kamu lakukan, Ratna. Tetapi ketahuilah bahwa kami tidak melakukan kesalahan. Kamu dan aku sudah bercerai. Aku dan Rina adalah orang dewasa yang bebas. Kami tidak berutang penjelasan padamu. Ratna keluar membanting pintu. Meninggalkan keheningan yang berat. Rina duduk di sofa gemetar, ibuku akan membunuhku. Budi duduk di sebelahnya, memeluknya. Kita akan menghadapinya bersama. Dia menatapnya. Kamu yakin tentang ini? Tentang kita, dia mencium keningnya. Aku tidak pernah seyakin ini tentang apapun dalam hidupku. Dan dalam pelukan itu, saat badai terbentuk di luar, mereka menemukan kedamaian. Tetapi kedamaian tidak pernah bertahan lama ketika ada hati yang terluka dan kebanggaan yang terluka di sepanjang jalan. Dan Ratna marah dan terhina, akan melakukan apa saja untuk menghancurkan apa yang sedang mereka bangun. Karena baginya, melihat Budi bahagia, melihatnya kaya, melihatnya bersama adiknya, adalah hukuman terburuk yang bisa ada. Dan jauh di lubuk hatinya, di tempat yang tidak dia akui bahkan pada dirinya sendiri, Ratna mulai menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya dan bahwa sekarang tidak ada jalan kembali. Dan kesadaran itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan apapun, lebih dari perceraian apapun. Karena itu adalah rasa sakit penyesalan, dan penyesalan tidak ada obatnya, hanya hidup bersamanya. Berita itu menyebar seperti api. 3 hari setelah kejadian di apartemen Rina, seluruh keluarga Lestari tahu. Bu Sinta menelepon Rina 12 kali berturut-turut. Ketika akhirnya diangkat, dia mendengar teriakan, "Kamu sudah gila, Rina. Terlibat dengan mantan suami kakakmu." Wanita macam apa yang melakukan itu? Rina menarik napas dalam-dalam mencoba tetap tenang. "Bu, aku dan Budi terhubung setelah perceraian. Kami tidak melakukan kesalahan." Bu Sinta mendengus. "Tidak ada yang salah. Kamu menghancurkan sisa-sisa keluarga." Ratna hancur. Fernando putus dengannya karena ini. Rina merasakan jantungnya sesak. "Apa maksudmu putus?" Bu Sinta melanjutkan dengan racun dalam suaranya. Dia bilang dia tidak mau bersama wanita yang keluarganya memalukan, bahwa adiknya tidak bermoral, bahwa itu mencerminkan buruk padanya. "Puas kamu menghancurkan hidup kakakmu." Rina merasakan rasa bersalah naik tetapi melawannya. Bu Ratna putus dengan Budi. Mengkhianatinya, mempermalukannya. Dialah yang menghancurkan pernikahannya sendiri. "Bukan aku," Bu Sinta berteriak. Tapi dia tidak menyangka dia akan kaya. Tidak ada yang menyangka. Jika kami tahu, segalanya akan berbeda dan sekarang kamu yang selalu menjadi orang yang benar. Yang baik mencurinya darinya. Rina merasakan amarah mendidih. "Aku tidak mencuri siapapun, Bu. Budi memilihku. Memilihku karena aku memperlakukannya dengan hormat, karena aku melihat nilainya di luar uang." Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Ratna. Bu Sinta terdiam selama beberapa detik. Yang menegangkan, "Kamu keluar dari keluarga," katanya dengan dingin. "Selama kamu bersamanya, kamu bukan lagi putriku. Jangan menginjakkan kaki di rumah ini lagi." Rina merasakan sakit yang menusuk. "Bu, jangan lakukan itu." Panggilan itu terputus. Rina menatap telepon, tangannya gemetar. Budi masuk ke ruangan, melihatnya pucat. Apa yang terjadi? Dia menceritakan semuanya. Dia memeluknya erat. "Maafkan aku, Rina. Aku tidak ingin kamu kehilangan keluargamu karena aku." Dia menyandarkan kepalanya di dadanya. "Mereka yang kehilanganku, Budi, bukan sebaliknya. Keluarga sejati tidak melakukan itu. Tidak memihak, tidak menghukum cinta." Dia menjauh untuk menatap matanya. "Kamu yakin ingin melanjutkan ini? Masih ada waktu untuk mundur." "Aku mengerti." Jika dia membungkamnya dengan ciuman. "Aku yakin," katanya tegas, "kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Aku tidak akan menyerah karena tekanan mereka." Dia tersenyum lega. "Kalau begitu, mari kita lakukan dengan cara yang benar. Mari kita tunjukkan bahwa kita serius." Dia memiringkan kepalanya. "Apa maksudmu?" Dia memegang tangannya. "Menikah denganku, Rina, bukan untuk balas dendam, bukan untuk provokasi, tetapi karena aku mencintaimu. Karena aku ingin membangun kehidupan denganmu. Karena kamu satu-satunya yang melihatku ketika aku tidak terlihat.
Rina merasakan air mata memenuhi matanya. Budi, kamu yakin? Ini terlalu cepat. Dia tersenyum. Ketika kamu tahu dan aku tahu kamu orang yang tepat, jadi maukah kamu menikah denganku? Dia tertawa sambil menangis. Ya, aku mau menikah denganmu. Mereka berciuman dan pada saat itu, di tengah kekacauan dan penolakan keluarga, mereka menemukan kedamaian. Mereka memutuskan untuk tidak mengadakan upacara besar. Mereka langsung pergi ke kantor catatan sipil 2 minggu kemudian. Hanya mereka berdua dan Tuan Agus sebagai saksi. Rina mengenakan gaun putih sederhana. Dia mengenakan setelan biru tua. Mereka bertukar cincin sederhana, mengucapkan ya dengan senyum lebar. Dan ketika petugas menyatakan mereka suami istri, Budi menciumnya seolah-olah mereka tidak hanya menyegel persatuan hukum, tetapi janji perlindungan bersama terhadap seluruh dunia. Tuan Agus membawa mereka makan siang di sebuah restoran Prancis yang mewah. Mereka bersulang dengan sampahnya. Rina tertawa. Aku masih tidak percaya aku sudah menikah. Budi memegang tangannya di atas meja. Percayalah, Nyonya Cahyono. Dia tersipu dengan nama keluarga barunya. Kedengarannya aneh. Dia tertawa, kamu akan terbiasa. Tuan Agus mengamati pasangan itu dengan senyum kebapakan. Pamanmu akan bangga, Budi. Kamu menemukan seseorang yang nyata, bukan seseorang yang menginginkan uang, tetapi seseorang yang menginginkan pria itu. Budi mengangguk, aku tahu, aku sangat beruntung. Rina meremas tangannya. Keberuntungan ada di pihakku. Mereka menyelesaikan makan siang dan Budi membawa Rina pulang. Penthouse itu sekarang milik mereka. Dia telah pindah minggu sebelumnya, hanya membawa buku, pakaian, dan kenangan. Semuanya muat dalam 3 kotak. Tetapi sekarang ruang itu adalah rumah. Mereka telah mengubah salah satu kamar menjadi perpustakaan. Rak buku dari lantai ke langit-langit, kursi baca, lampu berdiri. Itu adalah tempat perlindungannya, dan Budi suka melihatnya di sana, kaki ditekuk di kursi. Kacamata di ujung hidungnya tersesat dalam pramoedia atau Chairil Anwar, tetapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Pada hari Senin setelah pernikahan, Budi menerima telepon dari Tuan Agus. Kita perlu bicara segera. Dia tiba di kantor dalam setengah jam. Pengacara itu serius apa yang terjadi. Tuan Agus mendorong surat panggilan ke seberang meja. Mantan istrimu menuntutmu, mengklaim bahwa sebagian dari warisan seharusnya menjadi miliknya karena kalian masih menikah ketika paman meninggal, meskipun perceraian baru diresmikan setelahnya. Budi mengambil kertas itu. Ini konyol, dia mengkhianatiku, mengusirku dari rumah. Tuan Agus mengangguk, aku tahu, dan kita akan membuktikannya. Tetapi dia menyewa pengacara yang agresif, Marcel Ananda, yang dikenal karena kasus-kasus sulit. Mereka akan mencoba menyeret ini dan menodai citramu. Budi mengepalkan tinjunya. Dia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tuan Agus mengangguk, aku setuju, tetapi bersiaplah, ini akan menjadi buruk. Dan memang begitu. Dalam beberapa minggu berikutnya, Ratna memberikan wawancara ke blog gosip, menangis mengatakan bahwa Budi meninggalkannya ketika dia kaya, bahwa dia menggunakan adiknya untuk memprovokasi dia, bahwa semuanya adalah balas dendam. Sebagian internet percaya, kampanye kebencian dimulai. Hinaan di media sosial, Rina menangis membaca komentar jahat. Mereka bilang aku materialistis, bahwa aku mencuri suami kakakku, bahwa aku pantas mati. Budi memeluknya, jangan baca sampah itu sayang. Mereka orang-orang yang tidak mengenal kita. Tapi itu menyakitkan. Menyakitkan melihat Rina menderita. Menyakitkan mengetahui bahwa keluarganya telah berpaling. Sampai suatu hari, pulang dari sekolah, Rina didekati oleh wartawan di depan rumahnya. Benarkah kamu menikah dengan mantan iparmu? Dia mencoba lewat, mereka memblokir. Apakah kalian merencanakan ini sebelum perceraian? Rina membantah, tidak. Tolong biarkan aku lewat. Mereka bersikeras. Kamera di wajahnya, mikrofon didorong. Budi tiba pada saat itu. Keluar dari mobil dan menempatkan dirinya di antara dia dan wartawan. Pergi dari sini sekarang atau aku panggil polisi. Seorang wartawan mengejek. Jutawan melindungi selingkuhannya. Budi maju tetapi Rina menahannya. Tidak ada gunanya. Mereka masuk ke gedung sementara wartawan meneriakkan pertanyaan. Di lift, Rina pingsan, aku tidak tahan lagi. Budi kuat, mungkin kita harus mat. Dia memotong, tidak. Kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan membiarkan mereka menang. Kita akan menuntut karena pencemaran nama baik. Kita akan mengungkap kebenaran. Mereka menyewa agen pers,
melakukan wawancara eksklusif untuk sebuah program TV terkemuka. Duduk berdampingan dan menceritakan semuanya. Pernikahan yang penuh kekerasan, pengkhianatan Ratna, perceraian, warisan yang datang kemudian, cinta yang lahir tulus antara dia dan Rina. Mereka menunjukkan dokumen, bukti, garis waktu lengkap, dan perlahan, air pasang berbalik. Orang-orang mulai mengerti, mendukung. Ratna kehilangan kredibilitas. Gugatannya ditolak karena kurangnya bukti. Dia harus membayar biaya, tetapi kekalahan publik lebih buruk daripada kekalahan financial. Fernando tidak kembali. Tidak ada pria kaya lain yang ingin mendekat. Dia sendirian di apartemen yang ia sewa dengan sedikit uang yang ia miliki. Bu Sinta mencoba mempertahankan sikapnya, tetapi juga menderita. Teman-teman klubnya mulai bertanya tentang menantu jutawan,nya, tentang Rina, dan dia tidak punya jawaban. Yang tidak akan mengungkapkannya sebagai penjahat. Pada suatu sore di bulan Desember, 3 bulan setelah pernikahan, Rina berada di perpustakaan ketika resepsionis menelepon. Ada seorang wanita yang ingin naik. Bu Sinta Lestari. Rina membeku. Budi sedang rapat. Dia harus memutuskan sendiri. Biarkan dia naik. Beberapa menit kemudian, bel pintu berbunyi. Rina membuka. Bu Sinta ada di sana, tampak lebih tua, rambut lebih putih. Kantung mata yang dalam, Bu. Bu Sinta menatap putrinya. Bolehkah aku masuk? Rina memberi jalan. Dia masuk dan berdiri diam di ruang tamu, melihat sekeliling. Semua ini milikmu. Rina mengangguk. Milik kami, milikku dan Budi. Bu Sinta duduk tanpa diundang. Aku datang karena dia berhenti. Aku datang karena aku membuat kesalahan. Kesalahan yang mengerikan. Rina menyilangkan lengannya. Kesalahan apa, Bu? Menolakku, mencoretku dari warisan, mendukung kebohongan Ratna. Bu Sinta menunduk semua itu. Aku salah. Budi adalah pria yang baik. Selalu begitu. Aku tidak melihatnya karena aku dibutakan oleh status, oleh uang, oleh penampilan, dan sekarang aku kehilangan kedua putriku. Ratna tidak lagi berbicara denganku. Dia menyalahkanku karena kehilangan Fernando, dan kamu berhak membenciku. Rina duduk di kursi di seberangnya. Aku tidak membencimu, Bu. Aku hanya kecewa. Kamu memilih nilai yang salah. Kamu memilih penampilan daripada karakter. Bu Sinta menyeka air mata. Aku tahu dan aku membayar mahal. Aku datang untuk meminta maaf. Aku tidak berharap kamu menerimaku kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Rina terdiam selama beberapa detik. Aku bisa memaafkan, Bu. Tapi melupakan akan butuh waktu. Kamu menyakitiku, menyakiti Budi. Dan aku tidak tahu apakah hubungan kita akan kembali seperti dulu. Bu Sinta mengangguk. Aku mengerti, aku hanya minta satu kesempatan. Kesempatan untuk mengenal lebih baik pria yang kamu pilih, untuk membangun kembali jembatan. Rina berpikir Budi tiba pada saat itu. Masuk dan berhenti ketika melihat Bu Sinta. Dia bangkit. Budi, aku datang untuk meminta maaf. Kepadamu dan putriku. Aku tidak adil, kejam, berprasangka. Kamu selalu menjadi pria yang baik. Dan aku tidak melihatnya. Dia melihat ke arah Rina. Dia mengangguk sedikit. Dia menghela napas. Bu Sinta, apa yang Anda lakukan menyakitkan, tetapi jika Rina bersedia memberi kesempatan, aku juga bersedia. Tetapi itu akan lambat, sedikit demi sedikit. Hanya tindakan yang akan membangun kembali kepercayaan, bukan kata-kata. Dia mengangguk. Aku menerima syarat-syarat ini. Aku akan membuktikan bahwa aku telah berubah. Dia pergi tak lama setelah itu, meninggalkan pasangan itu sendirian. Rina bersandar pada Budi. Apakah kamu pikir dia benar-benar berubah? Dia mencium kepalanya. Aku tidak tahu, sayang, tetapi semua orang pantas mendapatkan kesempatan penebusan. Kita lihat saja. Dan begitu perlahan luka mulai sembuh. Bu Sinta mulai mengunjungi mereka seminggu sekali. Pada awalnya tegang, formal, tetapi seiring waktu dia santai, mulai tertawa mendengar lelucon Budi. Memuji makanan yang dibuat Rina, bertanya tentang bisnisnya dengan minat yang tulus Ratna. Di sisi lain semakin tenggelam, kehilangan pekerjaannya di agen properti setelah skandal, mencoba memulai bisnis sendiri, tetapi tanpa modal dan tanpa reputasi, bangkrut dalam 6 bulan. Harus pindah ke apartemen yang lebih kecil, lalu lebih kecil lagi, sampai akhirnya kembali ke rumah ibunya di sebuah kamar lajang yang tidak berubah sejak masa remajanya. Dan di sana, dikelilingi oleh poster-poster tua dan mimpi-mimpi yang hancur, Ratna akhirnya menghadapi kebenaran. Dia menghancurkan segalanya.
Dia menghancurkan pernikahan sejati demi ilusi. Dia menghancurkan hubungan dengan adiknya karena kesombongan. Dia menghancurkan hidupnya sendiri karena keserakahan. Dan sekarang, melihat Rina bahagia, melihat Budi makmur, melihat mereka membangun sesuatu yang indah, rasa sakitnya tak tertahankan. Pada suatu malam di bulan Januari, mabuk dan putus asa, Ratna menelepon Budi. Pukul 2 pagi, dia menjawab dengan mengantuk, "Halo Budi." Suaranya keluar terisak, "Ini aku." Dia duduk di tempat tidur, Rina terbangun di sebelahnya. "Ratna, apa yang kamu mau?" Dia terisak, "Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku menyesal. Aku menyesali segalanya. Kamu adalah semua yang aku butuhkan. Dan aku membuangnya, aku bodoh, aku egois, aku..." Dia memotong, "Ratna, kamu mabuk, tidurlah." Dia bersikeras, "Aku masih mencintaimu, Budi, aku selalu mencintaimu. Aku hanya tidak tahu bagaimana menunjukkannya." Dia menghela napas, "Tidak, Ratna. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu mencintai gagasan memiliki seseorang yang melayanimu, yang menafkahimu, yang memujamu tanpa meminta imbalan apapun. Tetapi cinta sejati bukan itu. Cinta adalah kemitraan. Itu adalah rasa hormat. Itu adalah melihat orang lain. Dan kamu tidak pernah melihatku." Dia menangis lebih keras. "Aku melihatnya sekarang. Sudah terlambat." Dia setuju. "Sudah terlambat, Ratna. Aku mencintai Rina. Aku mencintainya dengan tulus. Dan tidak ada yang kamu katakan akan mengubah itu. Lanjutkan hidupmu. Cari terapi. Bangun kembali hidupmu. Tetapi tinggalkan aku sendiri." Dia menutup telepon. Rina memegang tangannya. "Kamu baik-baik saja." Dia mengangguk. "Aku baik-baik saja. Dia tidak bisa menyakitiku lagi. Dia kehilangan kekuatan itu." Rina tersenyum, "Aku mencintaimu." Dia menariknya untuk ciuman. "Aku lebih mencintaimu." Dan pada dini hari yang sunyi itu, sementara Ratna menangis sendirian di sisi lain kota, Budi dan Rina sekali lagi menyegel kepastian bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang langka, sesuatu yang berharga, sesuatu yang akan sepadan dengan semua pertempuran, semua penilaian, semua kehilangan. Karena pada akhirnya, ketika kamu menemukan orang yang tepat, tidak ada lagi yang penting, dan mereka telah bertemu di tengah kekacauan, di tengah rasa sakit, di tengah badai, dan itulah yang membuat cinta mereka tak terpatahkan, karena telah diuji sejak hari pertama dan tetap kokoh. Dan sekarang, dengan jembatan yang dibangun kembali, dengan Bu Sinta meminta maaf, dengan Ratna akhirnya menerima kekalahan, masa depan terbuka di hadapan mereka, penuh dengan kemungkinan, dan Budi memandang Rina yang tidur di sisinya. Setelah panggilan telepon yang mengganggu itu, berterima kasih dalam diam. Berterima kasih kepada paman yang tidak pernah ia kenal, berterima kasih kepada rasa sakit yang membentuknya, bahkan berterima kasih kepada pengkhianatan yang membebaskannya, karena segalanya, benar-benar segalanya, membawanya ke sana, ke tempat tidur itu, ke wanita itu, ke kehidupan yang akhirnya masuk akal. Dan untuk pertama kalinya sejak mengetahui pengkhianatan di restoran itu berbulan-bulan yang lalu, Budi tidur dengan nyenyak, kedamaian total, kedamaian sejati. Karena dia tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, dia tidak akan sendirian. Dia akan memiliki Rina di sisinya, dan itu sudah cukup. Itu lebih dari segalanya. Itu semua yang selalu ia butuhkan, tetapi tidak pernah ia miliki sampai sekarang. 6 bulan setelah pernikahan, Rina mengetahui bahwa dia hamil. Dia melakukan tes pada suatu pagi di bulan Maret 3 kali untuk memastikan. Ketiga garis merah muda itu meneriakkan kebenaran yang sama. Dia akan menjadi seorang ibu. Dia menunggu Budi pulang dari kantor. Dia masuk dengan tas kerja di tangan. Dasi dilonggarkan, lelah tetapi tersenyum melihatnya. "Hai sayang, bagaimana harimu?" Dia tidak bisa menahannya. Dia mengulurkan tes itu. Dia melihatnya tanpa mengerti pada awalnya. Lalu matanya terbelalak. "Apakah ini yang aku pikirkan?" Dia mengangguk dengan air mata mengalir. "Kita akan punya bayi." Budi menjatuhkan semuanya, berlari ke arahnya, dan mengangkatnya ke dalam pelukannya. Berputar, tertawa, menangis, "Ya Tuhan Rina, kita akan menjadi orang tua." Dia tertawa gugup. "Kamu bahagia?" Dia menurunkannya, memegang wajahnya di antara tangannya. "Bahagia itu kurang, aku lengkap." Untuk pertama kalinya dalam hidupku, lengkap. Mereka berciuman. Dan dalam ciuman itu ada harapan, janji, masa depan. Pada hari-hari berikutnya, mereka memberitahu Bu Sinta yang menangis bahagia, memeluk Rina erat, "Putriku, sungguh suatu berkat.
Aku akan menjadi seorang nenek. Budi tersenyum melihat pemandangan itu. Hubungan di antara mereka membaik setiap minggu. Bu Sinta membuktikan dengan tindakan bahwa dia telah berubah, membantu Rina berbelanja, mencari resep sehat untuk ibu hamil, merajut pakaian bayi dengan warna netral, karena mereka belum tahu jenis kelaminnya. Dan pada suatu sore hujan di bulan April, Bu Sinta menyinggung topik yang tak terhindarkan. "Rina, apakah kamu sudah memberitahu Ratna?" Rina menggelengkan kepalanya. "Aku tidak punya keberanian." Dia melihat keluar jendela. "Dia adikku, Bu, tapi aku tidak tahu apakah dia mau tahu." Bu Sinta menghela napas. "Dia berbeda, kau tahu, lebih pendiam, lebih reflektif. Dia mulai terapi. Dia mencoba membangun kembali dirinya. Mungkin akan baik jika kamu memberinya kesempatan." Rina berpikir selama beberapa detik. "Aku akan memikirkannya." Seminggu kemudian, Rina membuat janji minum kopi dengan Ratna di tempat netral, sebuah toko roti tradisional di lingkungan tempat mereka dibesarkan. Dia tiba lebih dulu, gugup, bermain-main dengan serbet. Lalu Ratna masuk, terlalu kurus. Rambut kusam, pakaian sederhana. Dia adalah orang yang berbeda. Dia duduk dengan hati-hati. "Hai Rina." Rina tersenyum tipis. "Hai Rat." Mereka terdiam canggung sampai Ratna memecah keheningan. "Terima kasih sudah mau menemuiku. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya." Rina menarik napas dalam-dalam. "Ibu bilang kamu sedang terapi." Ratna mengangguk. "Ya, 3 kali seminggu aku mencoba mengerti mengapa aku melakukan semua yang kulakukan, mengapa aku menghancurkan orang-orang yang mencintaiku." Rina mengaduk kopinya. "Dan apakah kamu menemukannya?" Ratna menatap cangkirnya. "Aku menemukan bahwa aku selalu takut. Takut menjadi miskin lagi. Takut tidak cukup. Takut menjadi seperti ibu. Terjebak dalam kehidupan tanpa kilau. Jadi aku mencari hal-hal yang salah. Uang, status, pria yang memvalidasiku. Dan dalam prosesnya, aku membuang satu-satunya pria yang benar-benar mencintaiku. Dan aku kehilangan adikku." Rina merasakan matanya perih. "Kamu menyakitiku, Rat. Kamu meninggalkanku ketika aku memilih untuk bahagia." Ratna menyeka air mata. "Aku tahu. Dan aku membenci diriku sendiri karenanya. Kamu selalu lebih baik dariku, lebih murni, lebih baik hati. Dan ketika aku melihatmu bersama Budi, aku melihat semua yang kubuang. Dan aku tidak tahan. Aku ingin menghancurkannya karena jika aku tidak bisa bahagia, kau juga tidak seharusnya, tapi aku salah, sangat salah." Rina mengulurkan tangannya di atas meja, menyentuh tangan adiknya. Ratna tampak terkejut. Rina berkata dengan lembut, "Aku datang ke sini karena aku perlu memberitahumu sesuatu. Aku hamil." Mata Ratna terbelalak. "Benarkah?" Rina mengangguk. 3 bulan. Ratna meremas tangannya. "Selamat Rina, sungguh. Kamu akan menjadi ibu yang luar biasa." Rina menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin kamu menjadi bagian dari ini, dari kehidupan anakku. Tetapi hanya jika kamu benar-benar berubah. Hanya jika kamu tidak akan membawa racun." Ratna menggelengkan kepalanya dengan panik. "Tidak akan. Aku bersumpah, aku ingin menjadi lebih baik. Aku ingin mendapatkan kembali adikku. Aku ingin bertemu keponakanku. Tolong beri aku kesempatan ini." Rina mempelajari wajahnya, melihat ketulusan di mana sebelumnya hanya ada perhitungan. "Baiklah, pelan-pelan. Kita akan membangun kembali sedikit demi sedikit." Ratna tersenyum. Senyum kecil tapi tulus. "Terima kasih, Rina. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi." Mereka meninggalkan kafe dan Rina merasakan beban terangkat dari pundaknya. Dia memberitahu Budi malam itu. Dia mendengarkannya dan berkata, "Jika menurutmu dia telah berubah, aku percaya padamu. Tapi aku akan mengawasinya. Jika ada kesalahan, dia keluar dari hidup kita." Rina setuju, itu adil, dan begitu perlahan keluarga itu kembali bersatu, tidak sempurna. Bekas luka masih sakit, tapi nyata. Bulan-bulan berlalu, perut Rina membesar. Mereka mengetahui bahwa itu laki-laki. Mereka memilih nama bersama, Cahyono, untuk menghormati paman yang mengubah segalanya. Budi menyiapkan kamar bayi dengan perhatian obsesif, mengecat dinding dengan warna biru muda, merakit tempat tidur bayi dari kayu solid, meletakkan rak dengan buku-buku anak-anak. Rina tertawa melihatnya begitu berdedikasi. "Kamu akan memanjakannya." Budi mencium perutnya. "Aku akan memberinya semua yang tidak kumiliki. Tapi yang terpenting, aku akan memberinya kehadiran, cinta, waktu, hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang." Dia tersenyum haru. "Kamu akan menjadi ayah yang luar biasa pada bulan Agustus."
Pada suatu dini hari yang dingin, Rina merasakan kontraksi. Dia membangunkan Budi, sudah waktunya. Dia melompat dari tempat tidur, mengambil tas yang sudah siap selama berminggu-minggu, membawanya ke rumah sakit. Menelepon Bu Sinta di jalan, dia bilang dia akan tiba dalam beberapa menit. Dan dia tiba, bersama dengan Ratna yang meminta untuk ikut di ruang tunggu. Budi berjalan mondar-mandir, gugup. Bu Sinta memegang tangan Ratna, keduanya diam sampai perawat memanggil. "Tuan Budi, Anda bisa masuk, dia memintamu." Dia berlari masuk. Rina ada di tempat tidur. Berkeringat, pucat tapi tersenyum. Dia memegang tangannya. "Tetaplah bersamaku." Dia mencium keningnya. "Aku tidak akan pergi dari sini, bahkan jika dunia berakhir." Jam-jam berikutnya sangat intens. Kontraksi kuat, pernapasan terkontrol. Dokter masuk dan keluar. Dan kemudian pada pukul 7.23 pagi pada hari Sabtu yang cerah, Cahyono lahir. Dia menangis keras, sehat, sempurna. Mereka meletakkannya di pelukan Rina. Dia melihat makhluk kecil itu dan mulai menangis. "Anak kita, Budi. Lihat anak kita." Budi juga menangis. Menyentuh kepalanya dengan hati-hati. "Dia sempurna, sayang, sama sepertimu." Dia tertawa sambil menangis, matanya sepertimu. Kemudian mereka membiarkan Bu Sinta dan Ratna masuk, keduanya terharu. Bu Sinta menggendong cucunya dengan hormat. "Selamat datang, Cahyono. Kamu akan sangat dicintai." Ratna berdiri di belakang. Rina memperhatikan mau menggendongnya. Ratna ragu-ragu. "Bolehkah Rina mengangguk?" Bu Sinta memberikan bayi itu padanya. Ratna menggendongnya dengan hati-hati. Melihat wajah kecil itu dan sesuatu di dalam dirinya hancur, semua kepahitan, semua kecemburuan, semuanya larut di hadapan kepolosan itu. "Maaf," katanya pada Rina. "Maaf untuk semuanya, jika dia tumbuh setengah dari dirimu. Dia akan menjadi pria yang luar biasa." Budi mendekat. "Terima kasih, Ratna, karena ada di sini." Dia menatapnya pada pria yang ia hina, yang ia permalukan, yang ia kehilangan. "Terima kasih kepadamu, Budi, karena tidak menyerah padaku sebagai keluarga, karena memberikan kesempatan ini." Dia mengangguk. Semua orang pantas mendapatkan awal yang baru, termasuk kamu. Pada bulan-bulan berikutnya, kehidupan menetap dalam rutinitas yang baik. Cahyono tumbuh cepat, sehat, ceria. Rina mengambil cuti dari sekolah untuk menikmati putranya. Budi bekerja dari rumah kapanpun ia bisa, agar tidak kehilangan momen. Bu Sinta datang setiap hari untuk membantu. Ratna berkunjung pada akhir pekan, membawa hadiah sederhana, menawarkan bantuan tulus. Dan sesuatu dalam dirinya benar-benar berubah. Dia bukan lagi wanita yang ambisius dan dingin. Dia adalah seseorang yang lebih manusiawi, lebih nyata. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai broker di agen properti lain, kecil, gaji sederhana tapi jujur. Dia menyewa sebuah apartemen kecil tapi rapi, mulai membangun kembali hidupnya sesuai dengan aturannya sendiri. Dan pada suatu sore di bulan November, duduk di balkon penthouse sementara Cahyono tidur, Ratna berkata kepada Rina, "Kau tahu apa yang kupelajari?" Rina melihat dengan penasaran. "Apa?" Ratna menghela napas, bahwa kita menghabiskan seluruh hidup kita mencari hal-hal yang salah, uang, status, validasi eksternal, dan kita lupa mencari apa yang benar-benar penting. Kedamaian batin, hubungan sejati, tujuan. Budi memiliki semua itu, dan aku tidak melihatnya. Kamu memiliki semua itu, dan aku iri daripada belajar. Rina mengambil tangannya. "Tidak pernah terlambat untuk memulai kembali. Rat, lihat dirimu sekarang, bekerja, hidup dengan martabat, membangun kembali ikatan. Aku bangga." Ratna tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih karena tidak menyerah padaku, Rina. Aku tidak pantas mendapatkannya, tapi kamu bersikeras." Rina meremas tangannya. "Kamu adikku, akan selalu begitu." Kesalahan tidak menghapus itu. Ratna memeluknya dan menangis. Bukan karena sakit ya, tapi karena rasa syukur, kelegaan, penebusan. Budi mengamati pemandangan dari dalam ruang tamu, menggendong Cahyono. Bayi itu terbangun, mata terbelalak menatap ayahnya. Budi berbisik, "Lihat nak, ini keluargamu. Tidak sempurna, terluka, tapi nyata. Dan kamu akan tumbuh dengan mengetahui bahwa kesalahan diperbaiki dengan cinta, bahwa kesombongan disembuhkan dengan kerendahan hati, bahwa tidak ada pengkhianatan yang begitu besar sehingga tidak dapat dimaafkan jika ada penyesalan yang tulus." Cahyono tersenyum tanpa gigi. Budi tertawa. "Kamu mengerti segalanya, kan anak pintar." Pada saat itu, Tuan Agus menelepon.
Budi menjawab, "Tuan, apa kabar?" Suara pengacara tua itu terdengar lelah tetapi bahagia. "Baik, Budi. Menelepon untuk memberikan kabar. Proyek yang kita bicarakan disetujui." Budi tersenyum, "Benarkah?" Tuan Agus mengkonfirmasi. "Ya, pemerintah kota menyetujui pembangunan sekolah. Mereka dapat memulai pekerjaan bulan depan." Budi telah memutuskan beberapa bulan yang lalu untuk menginvestasikan sebagian dari kekayaannya dalam kegiatan sosial. Yang pertama adalah sekolah negeri penuh waktu. Di lingkungan tempat Rina mengajar, struktur modern, perpustakaan, lapangan, laboratorium, semua yang pantas didapatkan oleh anak-anak komunitas itu, tetapi tidak pernah mereka miliki. Dan Rina akan menjadi direktur pedagogis. Dia memimpikan itu. Dapat mengubah pendidikan secara nyata. Tidak hanya mengajar tetapi menciptakan sistem yang berfungsi. "Terima kasih, Tuan Agus, karena telah memungkinkan ini." Pengacara itu tertawa. "Pujian itu milikmu, Budi. Kamu bisa saja menggunakan uang ini hanya untuk kemewahan, tetapi kamu memilih untuk membuat perbedaan. Pamanmu akan sangat bangga." Mereka menutup telepon dan Budi kembali ke balkon. Sayang, mereka menyetujui sekolah itu. Rina berteriak kegirangan, "Benarkah?" Dia mengangguk. Dimulai bulan depan, dia melompat, memeluknya dan Cahyono bersama-sama. "Kita akan melakukannya, Budi. Kita akan mengubah hidup." Dia mencium keningnya. "Kita sudah mengubahnya. Sayang, hidup kita, hidup keluargamu. Dan sekarang ratusan anak-anak." Ini adalah warisan, inilah yang penting. Pada bulan-bulan berikutnya, pembangunan berjalan cepat. Budi mengunjungi lokasi setiap minggu, berbicara dengan insinyur, tukang batu, mengetahui cerita mereka, mempekerjakan penduduk setempat, menciptakan lapangan kerja. Komunitas mulai bersikap hangat terhadap keluarga itu, yang tidak hanya menyumbangkan uang, tetapi benar-benar terlibat. Rina mewawancarai guru, menyusun kurikulum inovatif, merencanakan setiap detail dengan semangat. Dan pada bulan April tahun berikutnya, sekolah itu diresmikan, upacara sederhana, anak-anak komunitas menyanyikan lagu kebangsaan. Orang tua menangis haru, pejabat setempat hadir. Budi berpidato, berterima kasih kepada paman yang tidak pernah ia kenal, tetapi yang mengubah segalanya. Berterima kasih kepada Rina karena menunjukkan jalan, bahkan berterima kasih kepada rasa sakit yang membawanya ke sana, karena tanpanya, dia tidak akan pernah tahu kemampuannya. Di belakang aula, Bu Sinta dan Ratna menonton. Bu Sinta berbisik, "Lihat apa yang dibangun oleh adikmu dan dia." Ratna mengangguk dengan bangga di matanya. "Mereka luar biasa, Bu. Dan berpikir bahwa aku hampir menghancurkan ini." Bu Sinta meremas tangannya. "Tetapi kamu tidak menghancurkannya. Mereka selamat dan kita belajar." Ratna setuju. "Kita belajar bahwa karakter lebih berharga daripada nama keluarga, bahwa cinta lebih berharga daripada uang, bahwa keluarga dibangun dengan pengampunan, bukan dengan kesempurnaan." Setelah upacara, keluarga-keluarga dari komunitas mendekati Budi dan Rina. Berterima kasih, menceritakan bagaimana sekolah itu akan mengubah masa depan anak-anak mereka. Bagaimana itu adalah pertama kalinya seseorang dari luar benar-benar peduli. Seorang wanita tua, Bu Lilis, mengambil tangan Budi. "Semoga Tuhan memberkatimu. Nak, kamu mengembalikan harapan kepada kami." Dia meremas tangannya dengan sayang. "Harapan selalu ada di sini, Bu Lilis. Saya hanya membantu membangun ruang untuknya tumbuh." Mereka kembali ke rumah lelah tetapi puas. Cahyono tidur di kursi bayi. Rina menyandarkan kepalanya di bahu Budi di dalam mobil. Lelah tanyanya, "Kamu baik-baik saja, sayang?" Dia tersenyum, "Aku sempurna. Hari ini adalah hari terbaik dalam hidupku." Dia mencium kepalanya. "Yang pertama dari banyak, sayang. Kita tidak tahu siapa yang akan terjadi di masa depan. Dan masa depan menyimpan lebih dari yang mereka bayangkan." Sekolah itu menjadi model. Kota-kota lain ingin menirunya. Budi menciptakan sebuah lembaga untuk menyebarkan metodologi. Rina bepergian memberikan ceramah, menginspirasi para pendidik. Cahyono tumbuh dikelilingi oleh cinta, tujuan, teladan nyata tentang bagaimana kebaikan mengubah. Pada usia 3 tahun, dia sudah bersekolah di sekolah yang diciptakan orang tuanya. Bermain dengan anak-anak tukang batu, petugas kebersihan, pengemudi. Tanpa perbedaan, tanpa prasangka, hanya anak-anak menjadi anak-anak, dan Budi melihat putranya berbagi bekal dengan teman sekelas yang lebih miskin. Merasakan dadanya sesak karena emosi. Karena dia tahu dia sedang memutus siklus.
bahwa dia sedang menanam benih empati, bahwa Cahyono tidak akan pernah menjadi seperti Ratna, tidak akan pernah mengukur orang dengan uang, tetapi dengan karakter. Pada suatu sore hari Minggu, seluruh keluarga berkumpul di penthouse. Bu Sinta, Ratna, Rina, Budi, dan Cahyono. Mereka makan siang bersama, tertawa mendengar cerita-cerita lama, mengenang tanpa dendam, hanya dengan penerimaan atas apa yang telah terjadi, dan rasa syukur atas apa yang telah terjadi. Pada akhirnya Budi mengangkat gelas jusnya karena Rina hamil lagi, kali ini perempuan, dan berkata, "Aku ingin bersulang untuk keluarga, bukan yang sempurna dari iklan, tapi yang nyata, yang membuat kesalahan, menyakiti, tetapi juga meminta maaf, memaafkan, dan memulai kembali. Untuk kami dia, kita semua, dan untuk cinta yang membawa kita kembali satu sama lain." Semua orang bersulang, bahkan Cahyono dengan cangkir jusnya, dan pada saat itu dikelilingi oleh orang-orang yang ia cintai. Beberapa yang menyakitinya tetapi berubah, yang lain yang selalu ada di sisinya. Budi akhirnya mengerti apa yang dimaksud pamannya dalam surat itu. Menghormati nama Cahyono bukan tentang uang, itu tentang integritas, tentang bangkit setelah jatuh, tentang mengubah rasa sakit menjadi tujuan, tentang memaafkan tanpa melupakan, tetapi juga tanpa memenjarakan orang lain dalam kesalahan. Itu tentang membangun jembatan, di mana sebelumnya ada tembok, tentang menanam taman di mana sebelumnya ada puing-puing, tentang mencintai bukan meskipun ada ketidaksempurnaan, tetapi melaluinya. Karena cinta sejati bukan seperti yang ada di dongeng, itu adalah yang bertahan dari badai dan masih memilih untuk tinggal, memilih untuk membangun kembali, memilih untuk percaya bahwa besok bisa lebih baik dari kemarin. Dan ketika Budi berbaring malam itu di samping Rina, tangan mereka saling bertautan di atas perutnya tempat putrinya yang akan diberi nama Helena tumbuh. Dia menutup matanya dan bersyukur, berterima kasih karena telah dikhianati, karena pengkhianatan membebaskannya, berterima kasih karena telah menderita, karena rasa sakit membentuknya, berterima kasih karena telah kehilangan segalanya, karena dalam kehampaan dia menemukan dirinya sendiri, dan yang terpenting, berterima kasih karena telah menemukan Rina, wanita yang melihatnya ketika dia tidak terlihat, yang mencintainya ketika dia miskin, yang tinggal ketika semua orang mempertanyakan. Dia adalah bukti hidup bahwa cinta sejati tidak terkesan dengan rekening bank. Itu terkesan dengan jiwa, dengan esensi, dengan kebenaran. Dan saat dia tidur, dia bermimpi tentang masa depan. Dengan Cahyono dan Helena tumbuh kuat dan baik hati. Dengan sekolah yang berkembang dan menyentuh lebih banyak kehidupan. Dengan Ratna akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Dengan Bu Sinta menjadi tua dikelilingi oleh cucu-cucunya. Dengan Rina mewujudkan setiap mimpi yang selalu ia miliki, tetapi tidak pernah berani meminta. Dan dalam mimpi itu, di akhir sebelum dia bangun, dia melihat Paman Cahyono. Dia tidak pernah mengenalnya, tetapi dia mengenalinya. Orang tua itu tersenyum, melambai dan berbisik, "Terima kasih telah menghormati nama kami. Terima kasih telah membuktikan bahwa Cahyono tidak menyerah, tidak menjual diri, tidak tersesat. Kamu melakukannya dengan baik. Keponakan, kamu melakukannya dengan sangat baik." Budi bangun dengan air mata di matanya. Kamar masih gelap. Rina tidur di sampingnya bernapas dengan lembut. Dia menyentuh wajahnya dengan lembut, berbisik, "Aku mencintaimu." Dia bergumam sambil tidur, "Aku juga." Dan dia tahu dengan segenap jiwanya, bahwa dia telah menemukan tempatnya di dunia, bukan di rumah-rumah mewah, bukan di hotel-hotel mewah, bukan di pesta-pesta masyarakat kelas atas. Itu di sana, di tempat tidur itu, di samping wanita itu, membangun keluarga yang tidak sempurna tapi nyata. Warisan yang tidak diukur dengan uang, tetapi dengan kehidupan yang disentuh, dengan jembatan yang dibangun, dengan hati yang disembuhkan, dan itu lebih berharga daripada warisan apapun, karena warisan finansial akan habis, tetapi warisan karakter melintasi generasi. Dan Budi Cahyono, anak laki-laki miskin dari pinggiran yang menjadi jutawan, tetapi tidak pernah kehilangan esensinya, sedang menulis sebuah cerita yang akan diceritakan oleh cicitnya dengan bangga, bukan karena kekayaan, tetapi karena kemanusiaan, karena kemampuannya mengubah abu menjadi api, pengkhianatan menjadi awal yang baru, rasa sakit menjadi tujuan, dan itulah yang ia lakukan, tidak sendirian, tetapi di samping orang-orang yang benar-benar penting,
Dan ketika matahari terbit pagi itu, mewarnai langit dengan emas dan oranye, menerangi kota yang menyaksikan kejatuhan dan kebangkitannya, Budi bangkit, pergi ke jendela, memandang Jakarta di bawah, dan tersenyum karena dia tahu bahwa hidup telah memberinya pelajaran terbesar, bahwa kamu bisa kehilangan segalanya dan tetap memiliki segalanya. Selama kamu memiliki cinta, tujuan dan keberanian untuk memulai kembali sebanyak yang diperlukan, dan dengan pemikiran itu terukir di jiwanya, dia kembali ke tempat tidur memeluk Rina, merasakan tendangan putrinya di perutnya, mendengar Cahyono memanggil ayah dari kamar sebelah, dan mengerti bahwa itu, saat sederhana dan sempurna itu, adalah arti sebenarnya dari kekayaan, dan tidak ada, sama sekali tidak ada, yang bisa mengambilnya darinya, karena itu diperoleh bukan dengan uang, tetapi dengan hati. Dan apa yang diperoleh dengan hati akan tetap selamanya. Akhir cerita. Jadi apa pendapat Anda tentang kisah Budi dan Rina, perjalanan rasa sakit, transformasi dan penebusan ini, jika kisah ini menyentuh hati Anda? Jika Anda percaya bahwa cinta sejati mengalahkan semua pengkhianatan, semua penghinaan, semua badai, tinggalkan suka Anda di bawah ini. Berlangganan saluran kisah mengharukan, agar tidak ketinggalan narasi emosional seperti ini. Dan di kolom komentar beritahu saya, apakah Anda akan memaafkan pengkhianatan seperti yang dilakukan Budi terhadap Ratna? Apakah Anda akan memberikan kesempatan kedua kepada keluarga seperti yang dilakukan Rina? Atau apakah Anda percaya bahwa beberapa jembatan tidak dapat dibangun kembali? Pendapat Anda sangat berarti bagi kami, karena setiap cerita yang kami ceritakan di sini bukan hanya hiburan. Itu adalah cerminan kehidupan nyata, pilihan yang kita buat, konsekuensi yang kita hadapi, dan awal baru yang selalu mungkin terjadi ketika ada keberanian dan cinta sejati. Jadi jangan lupa suka, berlangganan, komentar, dan bagikan cerita ini dengan seseorang yang perlu percaya bahwa tidak peduli seberapa dalam Anda jatuh, selalu mungkin untuk bangkit, membangun kembali dan bahagia lagi. Karena pada akhirnya, seperti yang dibuktikan Budi, balas dendam terbesar bukanlah menghancurkan orang yang menyakitimu, tetapi membangun kehidupan yang begitu indah, sehingga mereka merasa kehilangan karena tidak menjadi bagian darinya. Peluk erat, dan sampai jumpa di kisah emosional berikutnya di sini di saluran ini.